Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Adapun nama anggota kelompok saya sendiri Gisela Elvi Kuleng dengan NIM T3120105. Yang kedua, Vincenzius Gonsi dengan NIM T3120101. Yang ketiga, Valerianus F. Anissa T312010103. Yang keempat, Felicia Asal Naije dengan NIM T3120102. Yang kelima, Alberto J.B. Leobi dengan NIM T3120104. Baik, langsung saja. Sistem penganggaran sektor publik. Anggaran sektor publik merupakan perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Masalah. Yang pertama, apa inti yang menjadi tugas Kementerian Keuangan CEKI DJA dalam pengelolaan APBN tersebut? Yang kedua, apakah Kementerian Keuangan CEKI DJA memiliki kewenangan dalam menilai kelayakan proposal anggaran kementerian atau lembaga? Yang ketiga, jika memiliki kewenangan tersebut, apakah Kementerian Keuangan CEKI DJA memiliki kapabilitas yang cukup untuk melaksanakan kewenangannya? Baik, saya Vincenzius Gonsi menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama, tujuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas kewenangan Kementerian Keuangan CEKI DJA sebagaimana dimaksudkan dalam PP 90/2010 DJA mengenai penilaian kelayakan. Bahasan diutamakan pada pertanyaan utama mengenai adakah kewenangan tersebut, kapan dilakukan, dan bagaimana hal itu dilakukan berkenan dengan peraturan perundang yang ada. Yang kedua, manfaat. Tulisan ini bermanfaat guna mengetahui nilai strategi posisi Kementerian Keuangan CEKI DJA dalam penyusunan APBN. Hal ini membawa manfaat lanjutan, yakni guna memberikan landasan mengenai apa yang perlu dibagikan dalam mendukung posisi serta mitigasi atas risiko dalam pelaksanaan tugasnya. Baiklah, saya atas nama Valerianus F. Anissa akan melanjutkan tentang teori penganggaran sektor publik. Yang pertama adalah teori checks and balance dalam sistem bernegara. Yang kedua adalah teori kewenangan dan batas kewenangan. Materi yang berikut adalah metode pengumpulan data. Menurut Sukma Dinata tahun 2005, dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Gaya penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga penelitian ini biasanya sangat memperhatikan proses peristiwa dan otentisitas. Saya atas nama Felicia Asal Naije akan melanjutkan materi kami, yaitu bagian pembahasan. Yang pertama, kajian aspek filosofis yuridis. Dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, perlu dibentuk pemerintahan negara guna mencapai tujuan tersebut, di mana pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, wujud pengelolaan keuangan negara guna mencapai tujuan bernegara termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang berisi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Mengingat APBN dimaksudkan untuk mencapai tujuan bernegara,
maka penyusunan APBN perlu dijaga sedemikian rupa untuk memastikan proses yang terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, kajian aspek landasan hukum. Ketentuan yang menjadi landasan dalam pengelola APBN adalah A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. C. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga. D. PMK Nomor 136 dan PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan RKAKL mengatur ruang lingkup penelaahan. E. Peraturan Menteri Perencanaan Nomor 1 Tahun 2011 tentang tata cara penyusunan inisiatif baru. Saya Alberto Junior Gili Obi dengan NIM 331200104. Yang pertama adalah solusi. Solusi memiliki 3, yaitu yang pertama, melakukan penilaian atas kelayakan profesional inisiatif baru, terutama dari sisi anggaran, dan mempromosikan Kementerian Perencanaan guna melakukan penilaian dari sisi kebijakan. Dan yang kedua, melakukan penilaian atas kemampuan penyerapan anggaran dan saving yang dilakukan kementerian dan lembaga. Dan yang ketiga, melakukan pengecekan kepatuhan sesuai dengan kebijakan anggaran. Selanjutnya, opini. APBN sebagai instrumen utama yang didorong agar terjadinya perspektif jangka pendek dan menengah, agar terlaksananya sistem penganggaran sektor publik. Selanjutnya, APBN melibatkan sebagai banyaknya pihak dalam melaksanakan, sehingga akan sangat detail yang akan diulas terkait dengan kebenaran masing-masing pihak jika tidak ada pembatasan atas bahasa dalam penelitian. Selanjutnya, makna APBN yang adil ditunjukkan dengan semakin berimbangnya keuangan pusat dan daerah, yang terrefleksi semakin tingginya komitmen pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dengan penguatan program sosial. Pada sisi ini, APBN fokus pada pemerintah bukan hanya untuk pembangunan fisik semata, tetapi juga serius untuk penguatan SDM melalui penguatan aspek kualitas pendidikan, kesehatan, dan kegiatan riset pengembangan. Sekian dan terima kasih.